إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani fid din, at-talabah dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kitab Masailul Jahiliyah karya Al-Imam Al-Allamah Al-Syekh Al-Mujahid Al-Mujaddid Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahman wasi'ah, yaitu sebuah kitab yang membahas tentang perangai-perangai jahiliyah atau cara beragama orang-orang di zaman jahiliyah yang menyebabkan mereka menolak kebenaran. Maka perlu kita tahu agar kita tidak mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah yang menyebabkan kita menolak kebenaran, menyebabkan kita tidak lagi berjalan di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus, menyebabkan kita tersesat. Kenapa? Karena cara beragama kita mengikuti orang-orang jahiliyah. Sehingga penting sekali kita mengetahui bagaimana bentuk-bentuk beragamanya orang-orang jahiliyah agar kita terhindar dari kesalahan sebagaimana telah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Kita masuk pada masalah yang kelima, perangai jahiliyah yang kelima. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-mas'alatul khamisah. Permasalahan yang kelima, inna min akbari qawaidihim, sesungguhnya di antara kaidah-kaidah beragamanya orang-orang jahiliyah yang paling besar, al-iqtirara bil aksar, yaitu mereka berhujjah dengan kebanyakan orang, dengan pendapat mayoritas, tertipu dengan kebanyakan orang atau tertipu dengan pendapat mayoritas. Yang mereka jadikan pegangan adalah pendapat kebanyakan orang. Wa yahtajjuna bihi ala sihhati syai'. Mereka berdalil, berhujjah atau menjadikan pendapat mayoritas sebagai argumen untuk meyakini benarnya sesuatu. Artinya benar dan salah diukur dari banyaknya orang yang mengikuti atau tidak. Kalau banyaknya orang mengikuti, berarti itu benar. Ini pendapat jahiliyah. Sebaliknya, wa yastadilluna ala butlani syai' bi ghurbatihi wa qillati ahlihi. Mereka menganggap atau mereka berdalil atas batilnya sesuatu, salahnya sesuatu ajaran itu dengan asingnya ajaran tersebut atau sedikit pengikutnya. Jadi, untuk menganggap sesuatu itu benar, mereka lihat banyak pengikutnya atau tidak, baru mereka katakan benar. Sebaliknya, menganggap sesuatu itu salah kalau sedikit pengikutnya atau asing, baru saja mereka lihat tidak seperti yang kebanyakan tersebar di masyarakat. Fatahu bididdi dzalik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka, berdakwah kepada mereka dengan membawa sesuatu yang berlawanan dengan apa yang mereka yakini. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran baru dan pengikutnya sedikit, ajaran yang asing dan pengikutnya sedikit. Wa awdahahu fi ghairi mawdi'in minal Qur'an, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ajaran tersebut dalam banyak ayat dari Al-Qur'an, lebih dari satu ayat. Baik. Inilah perangai dari perangai-perangai jahiliyah. Bahwasannya di antara sebab kesesatan orang-orang jahiliyah yang menghalangi mereka dari mengikuti kebenaran adalah berdalil dengan pendapat mayoritas masyarakat. Kalau pengikutnya banyak, mereka anggap itu benar. Sebaliknya, mereka anggap itu salah kalau terlihat ajarannya asing, belum memasyarakat, pengikutnya sedikit, maka mereka yakini itu salah, itu tidak benar. Sebab pengikutnya tidak banyak, pengikutnya sedikit. Ini adalah perangai jahiliyah yang membuat mereka terhalangi dari kebenaran sekian lama. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada para sahabat, niscaya mereka akan tetap terus-menerus mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah ini. Maka di dalam Islam, di dalam ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti ini.
bertentangan dengan prinsip jahiliyah ini. Ajaran Islam untuk menetapkan sesuatu itu benar atau sesuatu itu salah adalah dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ajaran Islam. Walaupun seluruh dunia orang menolak, jangankan hanya mayoritas, seluruhnya manusia menolak. Andaikan tidak ada tersisa satupun yang mengikuti kebenaran tersebut, tetapi kalau mereka bertentangan dengan Al-Quran wa Sunnah, maka mereka semuanya salah. Mereka semuanya salah kalau bertentangan dengan Al-Quran wa Sunnah. Walaupun sedikit yang mengikuti, bahkan walau tidak ada pengikut sekalipun, tetapi itu yang sesuai dengan kebenaran, maka itu yang kita anggap benar. Jadi ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ketika kita mendakwahkan tauhid, kita ajak mereka berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh berdoa kepada para wali-wali yang sudah meninggal dunia. Tidak boleh berdoa kepada orang-orang saleh. Tidak boleh menjadikan orang-orang saleh sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah. Mereka katakan apa? Kan banyak orang melakukannya. Demikian pula kalau kita mengajak mereka kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah, mereka mengatakan banyak yang melakukan yang seperti ini. Kebanyakan orang hadir dalam acara tahlilan misalkan. Banyak yang menghadiri peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj. Itu yang mereka jadikan dalil dengan banyaknya orang. Maka ini salah. Ini cara pendalilan, cara berargumen, cara beralasan orang-orang jahiliyah dahulu yang membuat mereka tersesat. Jadi, walaupun banyak pengikutnya, kalau Al-Quran wa Sunnah mengatakan salah-salah. Sebaliknya, walaupun sedikit yang mengikuti kebenaran tersebut, tetapi sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah, itulah kebenaran. Itulah kebenaran. Dan dalam banyak sekali ayat Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang kebatilan prinsip ini. Seperti dalam surat Al-An'am ayat ke-116. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Andaikan engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kebanyakan manusia itu tersesat. Kebanyakan manusia tersesat. Kalau kalian mengikuti mereka, niscaya kalian akan tersesat. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Akan tetapi kebanyakan manusia tidak memahami, tidak mengetahui, tidak memiliki ilmu. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-187. Maka batil prinsip ini, bertentangan dengan Al-Quran wa sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dalam surat Al-A'raf ayat ke-102, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin wa in wajadna aktsarahum lafasiqin." Dan tidaklah kami dapati kebanyakan mereka itu memenuhi janji. Dan kami dapati kebanyakan mereka itu orang-orang yang fasik. Jadi, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang jauh dari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Dan tidaklah kebanyakan manusia itu akan beriman meskipun engkau sangat menginginkannya. Dalam surat Yusuf ayat ke-100. Maka dalil ini jelas bahwa kebanyakan manusia berada di atas kesesatan. Jadi tidak boleh seorang berdalil atau beralasan dengan banyaknya orang untuk membenarkan suatu perbuatan atau ucapan. Kebenaran itu berdasarkan Al-Quran wa sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, kalau sedikit yang mengikuti ajaran tersebut, itu juga bukan dalil, bukan alasan bahwa ajaran itu salah. Bukan menunjukkan bahwa ajaran itu tidak benar. Kalau ajaran itu terlihat asing, terlihat aneh, baru muncul di masyarakat, itu bukan sebagai bukti bahwa ajaran itu salah. Tetapi yang menunjukkan bahwa ajaran itu benar atau salah adalah dia bersesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Dalam surat Hud ayat ke-40. Dan tidaklah yang beriman bersamanya kecuali sedikit. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan seperti dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat Bukhari dan Muslim,
ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan umat-umat ketika dibangkitkan pada hari kiamat, bahwa setiap umat pengikut Nabi, maka dia akan dibangkitkan bersama Nabi yang diutus kepadanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahab." Aku melihat seorang nabi, pengikutnya tidak lebih dari 10 orang. "Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan." Dan aku melihat seorang nabi, pengikutnya 1 orang. Seorang nabi yang lain, pengikutnya 2 orang. "Wa ra'aitun nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun." Dan aku lihat lagi seorang nabi, tidak ada pengikutnya seorang pun. Subhanallah, inilah keadaan para nabi di hari kiamat. Ada yang pengikutnya tidak lebih dari 10 orang. Jadi dari banyaknya manusia yang dia dakwahi untuk mengikuti kebenaran, pengikutnya tidak lebih dari 10 orang. Ini nabi. Apalagi hanya seorang ustaz. Jangan kita katakan, oh ustaz ini majelisnya sedikit yang ikut, berarti dia sesat. Oh di sana dia mengadakan zikir jamaah. Bukan cuma sekampung yang ikut, Indonesia pun ikut berzikir. Banyak pengikutnya, berarti dia benar. Ini salah. Ini nabi, pengikutnya tidak lebih dari 10 orang. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi pengikutnya 1 orang. Ada yang 2 orang, ada yang dibangkitkan seorang diri, tidak ada yang mengikuti, tidak ada yang menjawab dakwahnya seorang pun. Ini menunjukkan bahwasannya sedikitnya pengikut bukan menunjukkan sesuatu itu salah. Tetapi yang menjadi ukuran benar dan salah adalah Al-Quran wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula dalam umat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dalam keadaan mereka tidak mengenal ajaran beliau, ajaran baru yang bertentangan dengan kebanyakan ajaran yang berkembang di masyarakat pada waktu itu. Seperti dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada al-Islamu ghariban." Islam itu datang dalam keadaan terasing. Wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan dia akan kembali terasing sebagaimana dia datang. Fatuba lil ghuraba. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing tersebut. Orang-orang yang dianggap aneh karena berusaha melakukan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun ajaran tersebut asing di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat menganggap ini sesuatu yang baru, tidak kita kenal, tidak diajarkan oleh orang tua kita dahulu. Masyarakat tidak tahu. Walaupun demikian, kalau ajaran itu sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah, maka itulah kebenaran. Itulah kebenaran. Oleh karenanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan kepada kita, kebanyakan kaum muslimin itu mengikuti kesesatan. Perbandingannya adalah 72 dibanding 1. Seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Kulluha fin-nar illa wahidah." Dan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali 1. Jadi 72 yang mayoritas di neraka dan 1 yang minoritas itu yang di surga. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa 1 golongan itu ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ana alaihi wa ashabi." Mereka itu adalah yang mengikuti aku dan para sahabatku. Inilah 1 golongan. Perbandingannya dengan 72 golongan yang sesat, berarti minoritas. Sehingga di dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Siapa 1 golongan itu ya Rasulullah?" Beliau mengatakan, "Hiyal jamaah." Itu adalah al-jamaah. Maka ketika menafsirkan al-jamaah, menjelaskan makna al-jamaah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bukan berarti sekumpulan orang, bukan berarti mayoritas. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menjelaskan, "Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak." Yang dimaksud dengan jamaah itu bukan pengertian bahasanya sekumpulan orang, tetapi al-jamaah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Ini yang dimaksud dengan jamaah, yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Walaupun pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di awal masa-masa sahabat, umat Islam yang berjalan di atas kebenaran itu mayoritas. Bahkan seluruh sahabat itu berada di atas kebenaran, berada di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi mengatakan, "Sataftariqu ummati." Kelak nanti akan terpecah. Bukan pada waktu itu, tapi kelak setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia.
Maka pada waktu itu sahabat berpesan, ikutilah as-sawadul a'zam, ikutilah golongan yang terbanyak. Maka kalau kita dapati riwayat seperti ini, golongan yang terbanyak itu maksudnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu itu golongan yang terbanyak berada di atas kebenaran. Ini dalam tubuh umat Islam. Walaupun kalau dibandingkan dengan umat seluruhnya tetap masih minoritas, masih sedikit. Tetapi pada tubuh umat Islam pada waktu itu sahabat yang paling banyak. Nanti setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, banyak orang masuk Islam. Banyak di antara mereka yang masih membawa ajaran-ajaran agama mereka dahulu, maka masuklah ke dalam Islam berbagai macam kebid'ahan. Masuk ke dalam Islam berbagai macam kebid'ahan, ilmu semakin berkurang, para sahabat banyak yang meninggal. Pada akhirnya 72 golongan ini menjadi mayoritas. Pada akhirnya semakin banyak kesesatan tersebar di tengah-tengah umat. Sehingga kalau ada ajaran yang baru, kita lihat, baru kita dengar, baru kita saksikan, jangan kita menyalahkan. Tetapi kita lihat apakah ajaran itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak. Kalau dia bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, seperti ajarannya Ahmadiyah, mereka mengatakan pendiri mereka yang bernama Mirza Ghulam Ahmad itu Nabi. Atau ajaran LDII, mereka mengatakan bahwa selain mereka itu sesat, selain kelompok mereka sesat, bahkan kafir. Dan muncul berbagai macam ajaran baru, kita lihat dulu. Jangan terburu-buru untuk menyesatkan, demikian pula jangan terburu-buru untuk membenarkan. Lihat, apakah ajaran yang di bawahnya sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya atau tidak? Kalau sesuai, maka itulah kebenaran. Kalau tidak sesuai, maka itulah kesesatan. Jadi kebenaran itu ukurannya adalah bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sedikit pengikutnya, sedangkan kesalahan itu atau ajaran yang sesat itu apabila dia bertentangan dengan Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun banyak pengikutnya. Oleh karenanya Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala berpesan, alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'a ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Kata beliau rahimahullah, alaika bi athari man salaf, wajib bagi engkau untuk berpegang teguh dengan ajaran yang ditinggalkan oleh generasi salaf, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa in rafadakan nas, walaupun manusia seluruhnya menolak dirimu, walaupun mereka menganggap kamu sesat, walaupun kamu terasing di tengah-tengah manusia, walaupun apa yang kamu amalkan bertentangan dengan apa yang diamalkan oleh kebanyakan orang. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, dan hati-hati kamu dengan pendapat para tokoh yang diikuti oleh kebanyakan orang. Itu sebenarnya pendapat sedikit orang juga sebenarnya. Pendapat para tokoh mereka yang mereka ikut-ikutan. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, walaupun mereka menghias-hiasi ucapan-ucapan mereka dengan bahasa-bahasa yang bagus, bahasa-bahasa yang indah dan menawan. Hati-hati kamu, jangan ikuti kebanyakan orang tersebut. Oleh karenanya, dari sini kita mengetahui yang namanya demokrasi, menentukan suatu undang-undang atau memilih seorang pemimpin dengan mendasarkan pada suara terbanyak, suara rakyat, ini adalah ajaran yang batil. Tidak pernah dikenal di dalam Islam. Ini berasal dari orang-orang kafir. Lengkap sudah. Kalau dalam agama kita mengikuti kebanyakan orang, mengikuti kebid'ahan, di dalam masalah duniawi mengikuti demokrasi. Lengkap sudah, persis mengikuti orang-orang jahiliyah dahulu, menyelisihi kebenaran Al-Quran wa Sunnah. Iya. Jadi di dalam memilih pemimpin dilihat kesalehannya, dilihat kecakapannya dalam memimpin, bukan karena dia dipilih oleh kebanyakan orang. Bisa saja orang tidak ada kecakapan sedikit pun untuk memimpin. Bisa saja orang yang paling kafir kepada Allah, orang yang menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia punya uang, dia bikin iklan sebanyak-banyaknya sehingga dia sangat dikenal oleh masyarakat, pada akhirnya dia yang terpilih menjadi pemimpin. Jadi ini jelas kebatilannya yang namanya demokrasi tersebut. Demikian pula dalam menetapkan undang-undang. Dalam menetapkan undang-undang itu bukan dilihat pada suara terbanyak yang menetapkannya, tetapi dilihat apakah undang-undang tersebut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Oleh karenanya yang dipilih adalah orang-orang yang mengetahui bagaimana menetapkan undang-undang yang sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya
dipersyaratkan pemimpin itu harus kuat, pemimpin itu harus amanah. Sehingga ketika dia menetapkan undang-undang, walaupun bertentangan dengan kemauan masyarakat, tetap dia kuat berpegang teguh dengan undang-undang tersebut kalau sesuai dengan kebenaran. Meskipun mereka demo, meskipun mereka memprotes, dia tetap mempertahankan kebenaran. Jangan ketika dia menetapkan suatu undang-undang padahal itu benar, lalu didemo, lalu dia kemudian merubah undang-undang tersebut sesuai dengan kemauan masyarakat, sesuai dengan kemauan kebanyakan orang. Lalu mereka munculkan sebuah kaidah yang batil, sebuah prinsip yang salah, dan termasuk kesyirikan kepada Allah. Mereka mengatakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Ini jelas batil. Ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengatakan suara rakyat sama dengan suara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak benar. Ini ajaran orang-orang jahiliyah, ajaran orang-orang kafir, bukan ajaran Islam. Maka di dalam Islam yang sesuai kebenaran adalah yang mengikuti Al-Quran wa Sunnah, walaupun seluruh isi bumi ini menolaknya. Dan yang dianggap sebagai suatu kesalahan apabila bertentangan dengan Al-Quran wa Sunnah, walaupun seluruh isi bumi ini melakukannya. Oleh karenanya, di hari kiamat kelak yang akan merasakan dahsyatnya kiamat, semuanya adalah pengikut kesesatan. Pengikut kesesatan. Yang akan merasakan dahsyatnya kiamat, tidak ada tersisa satupun di dunia ini yang mengucapkan Allah. Semuanya pengikut kesesatan. Berarti yang tersisa di dunia ini, seluruh isi bumi, tidak ada lagi yang sesuai dengan kebenaran. Mereka itulah yang akan merasakan dahsyatnya hari kiamat. Maka hati-hati wahai kaum muslimin, jangan kita mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah, karena inilah di antara penyebab yang membuat mereka tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi apa yang tadi jelaskan oleh Al-Ustaz Abu Bilal Sufyan, dan kita langsung saja memasuki sesi tanya jawab. Sekali lagi kami beritahukan bagi para pendengar radio dakwah salafiyah, barangkali ada yang tidak jelas silahkan ditanyakan kepada Al-Ustaz Abu Bilal Sufyan hafizahullah, atau kepada Ustaz Fauzan melalui SMS ke nomor 085353020304. Sekali lagi harap dicatat saja nomornya di 085353020304. Baik, langsung saja kami persilakan kepada Ustaz untuk langsung memulai pembahasan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillah. Ustaz yang kami hormati, tolong jelaskan kaifiyah atau tata cara menghajikan keluarga atau orang lain. Bagaimana dengan kelompok bimbingan haji yang sengaja bisnis haji amanah, titipan, dengan harga 7 juta sampai 10 juta per orang. Di samping haji langsung beneran, pulangnya dapat sertifikat haji. Baik. Dalam masalah ini dijelaskan oleh para ulama, boleh seseorang menghajikan orang lain. Boleh seseorang menghajikan orang lain dengan syarat-syarat. Di antaranya, orang yang dihajikan tersebut sudah meninggal atau masih hidup tetapi sudah tidak mampu lagi untuk berhaji. Tidak mampu karena apa? Mungkin karena terlalu tua atau sakit-sakitan yang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Kalau masih bisa diharapkan kesembuhannya, masih muda, tidak boleh untuk digantikan. Tidak boleh untuk digantikan. Kemudian syarat yang lain, orang yang mau menghajikan ini sudah pernah berhaji sebelumnya. Sehingga yang ditanyakan di sini, di samping haji beneran langsung, jadi dia maksudnya menghajikan sekali untuk beberapa orang, ini salah. Harus dia tahun sebelumnya atau tahun-tahun yang lalu dia sudah pernah berhaji, baru dia boleh menghajikan orang lain. Syarat yang lain, yang dihajikan untuk satu orang saja, bukan untuk beberapa orang, sehingga penghasilannya semakin banyak. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Jadi yang dihajikan hanya untuk satu orang, bukan untuk beberapa orang, dan bukan pula untuk dirinya sendiri, tetapi memang untuk orang lain. Kemudian tentunya ini harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk bisnis. Ini salah kalau diniatkan untuk bisnis. Diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ulama menjelaskan di antara persyaratannya, biaya yang dikeluarkan oleh orang yang meminta badal haji ini itu harus sesuai dengan biaya yang biasa digunakan. Jadi kalau biasanya 30 juta, maka 30 juta dia berikan. Kalau dikatakan ini 7 juta sampai 10 juta, ini masih jauh. Jadi harus sesuai dia keluarkan dengan biaya sebagaimana seorang itu berhaji.
Maka inilah yang dijelaskan oleh para ulama. Adapun tata caranya sama dengan haji yang biasa. Cuman ketika dia bertalbiyah pertama kali, dia mengucapkan labbaika hajjan an fulan atau labbaika umratan an fulan. Ya, dia menyebutkan nama orang yang dia berhaji karenanya. Dia berniat dengan itu. Ya, itu saja bedanya. Selainnya semuanya sama. Jadi tidak benar kalau ini dibisniskan atau kalau yang seperti ini dilakukan sekaligus untuk beberapa orang oleh satu orang. Atau dia lakukan bersama dengan haji untuk dirinya sendiri. Jadi untuk satu orang saja dan bukan untuk dua orang dengan dirinya dan orang lain tersebut yang dia gantikan. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Ustaz, selesai salat sunnah, diawali bacaan apa, mau berdoa mohon diperjelaskan. Bacaan apa saja yang sesuai dengan dalil Al-Quran wa sunnah, atau bacaan apa saja yang kita inginkan, artinya doa apa saja yang kita mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ketentuan khusus di dalam masalah ini. Iya. Kecuali disunahkan misalkan ketika selesai salat witir kita membaca Subhanal Malikil Quddus dan pada tempat-tempat yang lain. Tetapi kalau salat sunnah yang umum maka tidak ada bacaan yang khusus. Mau berdoa apa saja silahkan. Ustaz, mohon maaf saya mau tanya, apa hukum jual beli uang asing di internet atau yang namanya forex, ya, forex trading, ya? Apa itu termasuk judi atau bukan? Ini termasuk riba. Namanya riba nasiah, yakni akan terjadi penundaan pada serah terima barangnya. Ini tidak boleh. Ada barang-barang khusus yang dipersyaratkan harus terjadi serah terima barangnya di tempat itu juga. Tidak boleh tunda dan tidak boleh berjauhan. Seperti emas dan perak, dan berlaku padanya juga mata uang. Sebab illah pada emas dan perak yang digunakan sebagai alat tukar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan uang yang ada sekarang. Ini yang dijelaskan para ulama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan az-zahab bil-zahab wal fidda bil-fidda wal bur bil-bur wasyair bil-syair wat tamar bil-tamar wal milh bil-milh mislan bi-mislin yadan biyadin. Siapa yang mau tukar menukar emas dan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, ini juga jenis gandum, korma dengan korma, kemudian garam dengan garam, itu dua syarat. Mislan bimislin, ukurannya sama, takarannya sama. Yadan biyadin, syarat yang kedua harus dilakukan dalam satu majlis. Yadan biyadin, tangan dengan tangan, tidak boleh tunda. Maka andai karena seorang mau tukar emas batangan dengan emas perhiasan, itu beratnya harus sama. Beratnya harus sama dan harus dilakukan pada saat itu juga. Tidak boleh kalau misalkan emas batangan 1 kilo, lalu perhiasan 2 kilo. Ini riba fadl namanya. Atau sama-sama 1 kilo, tapi satunya tunda. Saya kasih kamu emas ini sekarang, yang batangan. Nanti kamu besok kasihkan saya emas perhiasan. Ini riba nasiah namanya. Riba nasiah, tidak boleh tunda. Ini dua syarat. Tetapi kalau berbeda, misalkan emas dan perak, maka boleh berbeda ukurannya, namun syarat yang kedua masih tetap berlaku, yaitu dilakukan pada majelis yang sama. Ini juga termasuk pada transaksi uang asing dengan rupiah misalkan. Ini boleh, walaupun berbeda ukurannya, berbeda nominalnya. Ya, misalkan 1 juta rupiah ditukar dengan 1 juta rial atau 100 rial. 1 juta rupiah ditukar dengan 100 rial Saudi. Ini boleh, walaupun berbeda jumlahnya. Tetapi ada tersisa satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu dilakukan pada majelis itu juga. Ini sama juga kalau kita datang di penukaran uang asing. Ceritanya mau umroh misalkan. Kita menukar uang di money changer, ya, di bandara misalkan. Lalu kita sudah datang di tempat money changer tersebut, kita serahkan uang 1 juta. Lalu penjaganya mengatakan, mohon maaf ini rialnya kurang, tunggu sebentar, saya pergi ambil dulu di sana. Ini tidak boleh. Harus ikuti dia, tidak boleh berpisah. Harus ikuti dia pergi mengambil uang tersebut, tidak boleh berpisah, atau jangan dulu serahkan uang kita. Sebab kata Nabi SAW harus yadan biyadin, tangan dengan tangan. Maksudnya pertukaran itu terjadi pada saat itu juga. Tidak boleh ada yang ditunda. Maka kalau terjadi transaksi via internet, jelas akan terjadi penundaan dan jelas bukan berada dalam satu majelis. Maka ini tidak dibolehkan. Ini tidak dibolehkan. Baik. Jadi yang namanya forex trading itu bertentangan dengan syariat Islam. Meskipun saya lihat
ada fatwa satu lembaga formal di Indonesia ini membolehkannya, tapi jelas dalil-dalil menunjukkan bahwasannya hal itu tidak dibolehkan. Dan ini juga diamalkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam riwayat Muslim, pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau mendengarkan ada sahabat yang mau tukar-menukar emas antara emas dan perak, lalu seorang sahabat mengatakan, "Tunggu, barang saya masih ada di rumah atau masih ada di tempat lain." Maka hal ini didengarkan oleh Umar, lalu dia berkata kepada sahabat yang satunya lagi, "Tetap engkau bersama dia, jangan sampai kalian berpisah." Jadi menunjukkan harus berada dalam satu majelis atau tidak boleh berpisah dahulu kemudian bertemu lagi. Ini aturan Islam dalam masalah riba pada barang-barang khusus. Tidak semua barang. Baik. Ustaz, misal seorang istri sedang duduk pegang kerja yang ringan, tiba-tiba suami dari samping mencium dengan keras, saya kaget. Lalu saya marah, tahu bahkan pipinya saya diusapin air dan lap. Yang saya tanya, Ustaz, istri seperti itu salah atau benar? Jika salah dan dosa, tolong Ustaz mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala menjawabannya. Semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk salah, ini termasuk dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bil Talq bin Ali radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Idza da'a ar-rajul zawjatahu li hajatihi falta'tihi wa in kanat 'ala at-tanur." Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk suatu keperluannya, keperluan apa saja, maka hendaklah sang istri itu memenuhi panggilan suaminya meskipun dia sedang berada di dalam tanur, ini tempat pembakaran. Ini dia sedang memasak atau sedang sibuk. Pokoknya kalau dipanggil suami harus datang. Iya, maka termasuk dosa kalau menolak keinginan suami ketika istri itu sedang sibuk. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya orang tua yang ingin anaknya jadi dokter. Bagaimana kalau saya tidak mensekolahkan anak dari jenjang pendidikan yang ada di negara kita? Misal disekolahkan di pondok, bagaimana untuk kelanjutannya? Apa bisa untuk jadi dokter? Karena Ustaz mengatakan bahwa pendidikan yang ada pada umumnya kurang baik. Baik. Yang pertama sekali yang harus kita perhatikan dalam pendidikan adalah pendidikan ad-din, pendidikan agama, pendidikan akidah, pendidikan akhlak, pendidikan ibadah. Apa gunanya kalau anak kita jadi dokter tapi akidahnya rusak? Ibadahnya tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhlaknya rusak seperti akhlaknya orang-orang jahili. Ini yang harus kita perhatikan. Jangan jadikan tujuan utama kita pendidikan ini dalam masalah duniawi saja. Persis seperti orang-orang kafir. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengilmui yang zahir, yang nampak dari kehidupan dunia ini saja, dan mereka tentang akhirat mereka lalai. Inna Allah yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang pintar, yang cerdas, yang jenius di dalam masalah duniawi, tapi pada saat yang sama dia jahil, dia bodoh, dia tidak mengerti dengan persoalan-persoalan akhirat, persoalan-persoalan agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci, atau Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang seperti itu. Jadi pertama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana pendidikan akidah, pendidikan agama untuk anak-anak kita. Kemudian yang kedua, jangan kita pernah khawatirkan rezeki untuk anak-anak kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rezeki seseorang. Jangan sampai kita berpandangan kalau dia jadi ustaz, kalau dia sekolah di pondok, nanti dia miskin, susah cari kerja, susah dapat uang. Tapi kalau dia jadi dokter, dia akan kaya raya, rezekinya cukup, tidak kelaparan. Jangan sampai berpandangan seperti itu kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebelum manusia diciptakan di dunia ini, sebelum lahir ke dunia, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan seperti apa atau sebanyak apa rezeki yang akan dia dapatkan. Sebanyak apa rezeki yang akan dia dapatkan. Iya. Ini yang kedua. Yang ketiga, menjadi dokter itu pun terkadang diwajibkan. Tapi wajib di sini adalah wajib kifayah. Tidak diwajibkan bagi semua orang. Andaikan tidak ada dokter, maka semuanya berdosa karena tidak ada yang memenuhi kebutuhan kaum muslim. Yang menjadi masalah bukan menjadi dokternya. Menjadi dokter itu bagus, tetapi hendaklah kita pilih sekolah yang baik, sekolah yang tidak ada penyimpangan-penyimpangan di situ, tidak ada ikhtilaf, tidak ada campur baur dalam sekolah tersebut. Kemudian sekolah di pondok pun, alhamdulillah sudah ada pondok, khususnya pondok salafi, pondok ahlus sunnah yang mendapatkan ijazah sebagaimana sekolah-sekolah umum. Jadi, kalau memang tujuannya seperti itu, masukkan ke pondok tersebut. Masukkan ke pondok tersebut, ya seperti yang ada di Solo atau di tempat-tempat yang lainnya. Dan kualitasnya bagus, insyaallah taala, tidak kalah
dengan sekolah-sekolah umum yang lainnya. Jadi yang menjadi masalah bukan menjadi dokternya atau tidak, tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana pergaulan di lingkungan sekolahnya. Bagaimana sistem pendidikan yang ada di sekolahnya. Apakah akan membawa dia kepada surga atau membawa dia kepada neraka? Apa gunanya jadi dokter kalau akhirnya masuk neraka? Maka harus dipikirkan ini dengan baik dan harus melihat maslahat dan mudaratnya dan harus melihat yang terbaik untuk kehidupan akhiratnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Kalau di Indonesia mungkin, ini hanya mungkin saja, belum ada yang sekolah kedokteran yang sesuai dengan syariat. Tapi mudah-mudahan suatu saat akan ada. Mungkin juga sudah ada tapi kita belum tahu. Tidak ada masalah kalau kita mau sekolahkan di Saudi Arabia misalkan. Banyak sekolah kedokteran menerima orang-orang asing dan tidak ada ikhtilaf di situ, tidak ada campur baur antara laki-laki dan wanita. Dan banyak sekolah-sekolah di Saudi Arabia. Jadi jangan kita mengira di Saudi Arabia orang itu cuma mau pergi belajar agama. Banyak sekarang mahasiswa Indonesia seperti di Jamiah Malik Saud, Universitas Malik Saud, itu banyak mahasiswa Indonesia yang sekarang ini ada yang belajar kedokteran, ada yang belajar teknik perminyakan, ya, ada yang belajar kehutanan. Itu ada sekarang di Saudi Arabia. Alhamdulillah di sana tidak terjadi ikhtilaf antara laki-laki dan wanita. Kampus laki-lakinya dipisah dengan kampus wanitanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar. Kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran wa Sunnah. Sebab Nabi SAW bersabda, "Man taraka syai'an lillah, awadahullahu khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan yang lebih baik dari itu. Tinggalkan apa yang kita inginkan. Kalau di situ terjadi banyak penyimpangan syariat, tinggalkan. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan yang lebih baik daripada itu. Afwan Ustaz, apa hukumnya imunisasi? Ini masalah dengan dokter lagi. Imunisasi tidak ada masalah sepanjang tidak bertentangan dengan syariat, yakni bahan yang digunakan misalkan bukan sesuatu yang najis atau bukan sesuatu yang haram dan tidak membahayakan si bayi. Maka ini kembali kepada orang-orang yang ahli, tanyakan kepada mereka, kepada para dokter tentang imunisasi apa yang dia gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kalimat syahadat terdapat kata bersaksi, padahal kita tidak menyaksikan. Ini namanya syahadah ma'nawiyah. Bersaksi yang sifatnya ma'nawiyah, bukan ainiyah, bukan dengan mata kepala, tapi dengan hati. Dikatakan bersaksi karena orang yang mengucapkan syahadat itu betul-betul yakin sampai yang dia ucapkan seakan-akan dia menyaksikannya. Ini maksud. Jadi betul-betul dia yakin apa yang dia ucapkan, ini maksudnya bersaksi. Tanda-tanda kiamat adanya Ya'juj dan Ma'juj. Apakah sudah turun juga Nabi Isa alaihissalam dan apakah benar turun apa yang akan dilakukannya, dan apakah benar turun apa yang akan dilakukannya, dan apa yang kita persiapkan untuk menghadapinya. Ya'juj dan Ma'juj turun setelah Nabi Isa alaihissalam, dan mereka akan membuat kerusakan di muka bumi. Yang kita persiapkan adalah persiapan keimanan, dan pada waktu itu tidak ada yang bisa menghadapi Ya'juj dan Ma'juj, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Isa alaihissalam membawa orang-orang beriman untuk berlindung ke Bukit Tur. Iya, hanya orang-orang yang beriman yang akan dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Adapun orang-orang kafir, mereka yang apakah bergabung dengan Ya'juj dan Ma'juj, apakah dihabisi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Adapun orang-orang yang beriman dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam berlindung di Bukit Tur. Lalu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menghancurkan orang-orang Ya'juj dan Ma'juj ini. Maka yang harus kita persiapkan adalah persiapan keimanan. Semoga kita tidak menghadapi fitnah yang kita tidak mampu untuk menghadapinya. Ustaz, tolong diulangi jawaban pertanyaan dari pertanyaan bercanda yang menyebabkan sakit hati orang yang dicandainya. Jelas tidak boleh kita bercanda sampai menyebabkan orang yang dicandai itu sakit hati. Hanya saja jangan mudah untuk tersinggung, jangan mudah untuk sakit hati. Bercanda itu juga terkadang diperlukan kalau tidak berlebihan. Kalau tidak berlebihan dan dengan syarat tidak merupakan dusta. Dengan syarat tidak merupakan dusta. Nabi SAW terkadang bercanda dengan anak kecil. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Kata Nabi SAW kepada anak kecil, wahai Aba Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Yani burung kecilnya. Bercanda Nabi SAW, tetapi bercanda yang benar, tidak dusta, tidak pula menyakiti. Baik. Apakah ada hadis yang melarang kita mencela nyamuk? Saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Apa sebab-sebab kita istiqamah di dalam akhlak? Di antaranya dengan menguatkan akidah, menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu menuntut ilmu dan bergaul dengan orang-orang yang saleh, bergaul dengan lingkungan yang baik, tinggal di lingkungan yang baik. Ini di antara sebab-sebab istiqamah di dalam akhlak. Demikian pula yang sangat penting, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca Quran,
ketika tidak berwudu bagaimana? Apakah boleh enggak? Dan kita sudah buang air besar, apakah kita boleh baca Quran enggak berwudu dulu? Pendapat yang benar dalam hal ini boleh saja, tetapi hukumnya makruh. Lebih baik berwudu dulu. Lebih baik berwudu dulu. Boleh saja, tidak ada masalah, tidak haram, tetapi yang paling afdal berwudu dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, tafsir surat Yunus ayat ketiga, yakni Allah bersemayam di atas arsy. Bagaimana tafsirnya? Tafsirnya Allah Subhanahu wa taala istiwa. Jangan gunakan kata bersemayam, ini kurang tepat. Karena bersemayam itu biasa digunakan oleh makhluk yang maknanya berbeda dengan istiwa. Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy, maksudnya adalah al-ulu wartafa'. Ala wartafa'. Ini Allah berada di tempat yang tinggi, di atas arsy-Nya. Bagaimana bentuknya? Kita tidak tahu. Bagaimana kaifiyah Allah Subhanahu wa taala beristiwa, itu kita tidak tahu. Kenapa kita tidak tahu? Karena Allah tidak memberitahukan kita. Lalu bagaimana kita meyakininya? Kita yakini saja istiwanya Allah di atas arsy-Nya sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, tidak sama dengan caranya makhluk di dalam beristiwa. Atau kalau mau dikatakan bersemayam, andaikan boleh, maka tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh makhluk. Tetapi kita yakini saja istiwanya sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Penjelasannya seperti yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Ketika seorang bertanya kepada beliau, "Kaifal istiwa?" Bagaimana Allah beristiwa? Maka Imam Malik rahimahullahu taala menjawab, "Al-istiwa'u ma'lumun, wal kaifu majhulun, was su'alu anhu bid'ah, wal imanu bihi wajib." Kata Imam Malik rahimahullahu taala, "Al-istiwa'u ma'lumun." Istiwa itu sudah diketahui, yang diketahui dari makna bahasanya. Ya istiwa artinya istiwa, bukan jalan-jalan, bukan turun ke dunia. Jadi istiwa sudah dipahami dari makna bahasanya, yakni ala wartafa. Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang tinggi. Tapi bukan berarti Allah butuh kepada arsy atau tempat itu meliputi Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan maknanya seperti itu. Ada orang yang menolak istiwanya Allah karena mereka mengatakan kalau kita katakan Allah beristiwa, berarti kita mengatakan tempat itu meliputi Allah dan Allah membutuhkan arsy. Bukan itu maknanya, sama sekali tidak bermakna seperti itu. Allah sama sekali tidak membutuhkan arsy. Bahkan arsy yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita samakan bersemayamnya Allah dan bersemayamnya makhluk. Maka kata Imam Malik rahimahullah, al-istiwa ma'lumun wal kaifu majhulun. Adapun al-kaif, kaifiyah, bagaimana tata cara, bagaimana bentuknya Allah bersemayam, itu majhul, tidak kita ketahui. Kenapa? Karena Allah tidak beritahu, baik dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Jangan kita memaksakan diri. Wasu'alu anhu bid'ah. Karena Imam Malik bertanya tentang itu adalah bid'ah. Karena tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal imanu bihi wajibun. Mengimaninya adalah wajib. Dan jawaban Imam Malik ini berlaku pada semua sifat-sifat Allah. Iya. Kita membaca dalam Al-Quran, Allah memiliki tangan misalnya. Allah memiliki wajah. Allah memiliki kaki. Apa maknanya? Diketahui dari mana bahasa. Tangan ya tangan, bukan kaki. Kalau wajah itu wajah, bukan anggota tubuh yang lain. Dipahami maknanya. Allah Maha mendengar. Mendengar itu artinya apa? Menangkap suara. Mendengar bukan berarti melihat. Artinya sudah diketahui maknanya dari sisi bahasa. Adapun bagaimana bentuknya, bagaimana sih tangan Allah, bagaimana cara Allah mendengar, bagaimana wajah Allah, itu tidak kita ketahui. Kita yakini saja sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak kita ketahui? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberitahukannya. Maka as-su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentangnya adalah bid'ah. Wal imanu bihi wajib. Mengimaninya adalah wajib. Ini kaidah untuk semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap seorang anak yang ortunya kerja di BCA atau BRI? Kalau ternyata terbukti bank-bank tersebut dan memang sesuai kenyataannya itu bertransaksi dengan riba, maka dinasihati. Karena semua yang terlibat untuk memuluskan transaksi riba itu semua kena dosanya. Semua kena dosanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan, orang yang menjadi saksi, dua orang saksinya, dan orang yang mencatat transaksi. Artinya apa? Semua yang terlibat. Wa qalahum sawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semua sama. Sama dalam dosa, ta'awun, tolong menolong, memuluskan transaksi riba. Maka dinasihati. Dinasihati dengan baik, dinasihati dengan lemah lembut. Semoga orang tua tersebut mendapatkan hidayah. Dan juga tidak lupa didoakan. Dan juga tidak lupa untuk selalu mendoakannya. Tidak boleh dengan cara yang keras, dengan cara yang kasar, atau mencerca orang tua, walaupun dia melakukan salah. Bahkan orang tua yang melakukan kesyirikan sekalipun, Allah Subhanahu wa ta'ala
berfirman, "Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Tetaplah kalian bergaul dengan keduanya dengan cara yang ma'ruf. Apalagi kalau dosa yang lebih ringan dari kesyirikan tersebut. Apa hukumnya membeli tanah yang di situ ada kuburan? Tidak ada larangan, hanya saja kita harus memperlakukan kuburan tersebut. Kalau itu kuburan seorang muslim, harus perlakukan sebagaimana kuburan seorang muslim harus dihormati. Seorang muslim itu terhormat ketika hidupnya dan ketika matinya. Kita tidak boleh menginjak kuburannya dan seterusnya. Ya. Di antara adab, kita harus menjalankan adab-adab dalam kuburan tersebut. Dan tidak dibenarkan mengubur seseorang di rumah, ya, atau di pekarangan rumah. Harus dikubur di pekuburan kaum muslimin. Apa hukumnya membeli atau menjual pupuk atau gemuk kandang yang di situ ada najisnya? Pernah ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala tentang jual beli kotoran hewan. Yang rajih dalam masalah ini, dan ini pendapat mayoritas ulama, kecuali Syafi'iyah, bahwa kalau dari kotoran hewan yang boleh dimakan, seperti kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran ayam, maka tidak ada masalah. Itu suci. Tidak ada masalah, itu suci. Maka buatlah pupuk dari kotoran hewan yang hewan itu boleh dimakan. Baik, dari kotoran hewan yang boleh dimakan. Maka tidak ada masalah untuk jual beli dengannya. Adapun kalau hewan itu najis seperti kotoran babi, kotoran anjing, maka sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari, jangan membeli pupuk yang seperti ini, jangan jual beli pupuk yang seperti ini. Ini walaupun masih terjadi khilaf para ulama, tapi sebaiknya dihindari karena memegang najis juga tidak boleh. Memegang najis juga tidak boleh. Baik. Jadi kalau hewan itu boleh dimakan tidak ada masalah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maaf Pak Kiai, bagaimana hukum kalau seorang ahlu sunnah menjual HP yang ada fitur komplit ke orang awam? Menjual HP yang ada fitur komplit ke orang awam. Yang seperti ini, apabila tujuannya bukan fitur-fitur tersebut yang bertentangan dengan syariat, seperti adanya gambar-gambar bernyawa atau adanya lagu-lagu. Apabila tujuannya bukan itu, tapi HP-nya yang menjadi tujuan, maka tidak mengapa. Sama halnya dengan kita jual beli sabun mandi. Jelas di situ, kebanyakan di bungkusnya ada gambar wanita yang sedang mandi. Ini tidak sepatutnya seperti ini, tapi hukumnya tidak apa-apa. Sepanjang yang diniatkan bukan atau yang menjadi tujuan bukan jual beli gambar wanita yang ada di situ, tetapi jual beli sabunnya. Seperti ditanyakan kepada Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala tentang hukum membeli koran yang di situ ada gambar-gambar bernyawa atau ada terkadang gambar wanita. Maka kata beliau, kalau yang menjadi tujuannya bukan gambar-gambar tersebut, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Hanya saja seorang muslim itu harusnya bersikap wara', berhati-hati, menjauhi hal-hal yang sifatnya mengandung syubhat dan bisa mengandung ta'awun, tolong menolong di dalam dosa. Baik. Ustaz, boleh enggak KB dalam syariat? KB yang menggunakan susuk boleh enggak? Apa maksudnya? Sihir maksudnya? KB di dalam syariat hukumnya haram kalau dimaksudkan untuk tahdidun nasl, yakni memutus keturunan. Ini hukumnya haram, bertentangan dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwajul waluda fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Menikahlah dengan wanita-wanita yang penyayang dan subur, peranak. Sesungguhnya aku akan berbangga dengan kebanyakan umatku, dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Apalagi kalau dasar seorang melakukan KB ternyata apa? Takut miskin. Ini menyerupai orang-orang jahiliyah dahulu. Mereka sampai membunuh anak yang sudah lahir. Kenapa? Khasyata illah, takut miskin, takut tidak bisa memberi makan anaknya. Ini orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman dengan takdir, tidak beriman dengan Allah Ar-Razzaq yang Maha memberikan rezeki. Iya. Lalu mereka terpengaruh dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir, bahwasanya kata mereka lapangan kerja sudah semakin berkurang, banyaknya angka kelahiran akan menyebabkan masalah-masalah sosial dan sebagainya. Ini ucapan orang-orang kafir. Padahal mereka sendiri tidak melakukan KB. Hanya saja di negeri-negeri muslim mereka mengkampanyekan KB karena mereka takut kaum muslimin akan semakin banyak. Ini hukumnya haram, bertentangan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau KB yang dimaksudkan hanya sekedar tanzimun nasl, yakni mengatur jarak kelahiran, misalkan kalau terlalu berdekatan anak-anak nanti susah ngurusnya atau malah bisa ada yang tersia-siakan, maka yang seperti ini boleh. Kalau sekedar tanzimun nas, mengatur kelahiran. Atau ada sesuatu yang sifatnya darurat. Misalkan ibu atau seorang istri itu sakit.
yang kata dokter akan membahayakan dia kalau dia sampai hamil atau melahirkan. Ini sifatnya darurat, lain ceritanya. Iya, maka dibolehkan kalau betul-betul terbukti secara ilmiah dikatakan oleh dokter yang ahli, maka tidak mengapa. Adapun yang dimaksudkan di sini KB yang menggunakan susuk, saya tidak paham maksudnya susuk apa ini. Kalau maksudnya susuk itu, susuk ini biasa sihir maksudnya ya, bukan? Oh gitu. Kalau maksudnya dimasukkan benda ke dalam tubuh wanita tersebut, maka sama saja kembali kepada hukum yang sebelumnya. Misalnya, ya, baik. Jadi kembali kepada hukum yang sebelumnya. Ini dari sisi tujuannya. Kalau sekedar mengatur jalan kelahiran maka tidak mengapa. Tapi kalau mau memutus kelahiran sama sekali, maka ini tidak boleh. Ini hukumnya haram. Iya. Dan juga perlu dilihat, apakah bisa membahayakan wanita tersebut atau tidak? Ataukah bisa menyebabkan dia tidak bisa melahirkan lagi? Maka ini tidak boleh. Ya? Tidak boleh menggunakan yang seperti ini. Afwan, masih banyak pertanyaan yang belum bisa kita jawab karena waktu yang terbatas. Insyaallah taala akan kita jawab pada kesempatan yang akan datang. Subhanaka Allahumma bihamdika wa la ilaha illa anta ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.